Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Harjuni, Ketua dari kelompok 3 makalah keterampilan menyimak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah keterampilan menyimak yang disusun oleh 1. Miki Harjuni, 2. Nanda Indah, 3. Ainur Roma, 4. Mailani Putri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan semakin banyak kemampuan menyimak seseorang, maka semakin banyak materi yang diserapnya. Selain itu, keterampilan menyimak juga bertujuan untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Menyimak juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran yang lain, yaitu dapat memperoleh informasi dan bahan untuk proses dan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap pembelajaran mempunyai potensi yang besar dalam menyimak. Dengan demikian, kami kelompok 3 akan memberikan langkah-langkah menyimak hingga ke strategi menyimak untuk membantu dan menambah wawasan kita agar dapat mudah dalam fokus saat menyimak pembelajaran. 2. Teknik mencatat tingkat tinggi. Menulis merupakan salah satu aspek terpenting yang dipelajari dan diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan utama dari menulis ialah dapat meningkatkan daya ingat seseorang karena sebagian orang akan mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka tulis, begitu pula dengan tulisan yang dapat dijadikan sebagai alat ingat yang utama. Teknik mencatat tingkat tinggi terbagi menjadi 2, yaitu peta pikiran dan catatan TS. Peta pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Teknik pencatatan ini dikembangkan pada 1970 oleh Tony Buzan dan didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja otak sebenarnya. Tips atau trik agar peta pikiran mudah diingat. Yang pertama, tulislah dengan tulisan yang rapi dan terbaca. Yang kedua, gunakan simbol-simbol. Misalkan ada seru untuk hal-hal yang penting. Yang ketiga, gunakan warna semenarik mungkin. Yang keempat, gunakan underline, bold, italic, atau huruf kapital untuk kata-kata penting atau yang ditekankan. Yang kelima, gunakan bentuk-bentuk acak dalam setiap cabang sesuai dengan imajinasimu. Yang keenam, gambarlah hal-hal yang dapat memudahkanmu mengingat dan gunakan kreativitasmu. Kemudian yang kedua yaitu catatan TS. Catatan TS adalah cara menerapkan pikiran sadar ataupun bawah sadar Anda terhadap materi yang sama dengan cara sadar. Catatan TS merupakan kependekan dari catatan, tulis, dan susun. Kita dapat mengingat informasi dengan sangat baik bila informasi tersebut dicirikan oleh kualitas-kualitas ini. 1. Pengalaman yang melibatkan penglihatan, bunyi, sentuhan, rasa, atau gerakan umumnya sangat jelas dalam memori kita. Contohnya, konteks emosional seperti cinta, kebahagiaan, dan kesedihan. Atau kualitas yang menonjol dan berbeda. B. Kita cenderung untuk mengingat hal-hal yang absurd, seksual, vulgar, berwarna-warni, ditonjolkan, dan imajinatif. Contohnya, kebutuhan untuk bertahan hidup, hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi. Kita semua termotivasi untuk mengingat semua hal-hal yang mempunyai arti khusus bagi kita sebagai individu. Contohnya, hal-hal yang diulang-ulang, hal-hal yang pertama dan terakhir dalam suatu sesi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan pada makalah ini didapatkan kesimpulan yaitu 1. Strategi menyimak dalam hal edukasi atau seminar yaitu 1. Memperhatikan judul wacana yang akan dilisankan. Yang kedua, mencatat kata-kata kunci yang dianggap penting berupa frasa atau klausa. Yang ketiga, mencatat ide-ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat fakta-fakta atau data berupa angka, persentase, atau perbandingan. Yang kelima, menguraikan kembali dalam bentuk ikhtisar berdasarkan data-data yang dicatat. Strategi menyimak dalam hal yang ditujukan kepada teman yang sedang bercerita kepada kita. 1. Mengabaikan pengalih perhatian. 2. Memfokuskan perhatian. 3. Tidak terfokus pada diri sendiri. Yang keempat, berempati. Dan yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, teknik mencatat tingkat tinggi.
terbagi menjadi dua, yaitu peta pikiran atau mind mapping, dan yang kedua catatan TS atau catatan tulis dan susun. Saran, berdasarkan pembuatan makalah yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan agar kita sebagai manusia hendaknya menggunakan akal pikiran kita untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, agar semua ingatan yang melekat pada diri kita dapat berguna untuk hal kebaikan. Baiklah, pembacaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Meilani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan makalah kedua kami yang berjudul Linguistik dan Guru Bahasa. Peran linguistik dalam bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat berkaitan dengan linguistik karena linguistik adalah induk dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran keterampilan linguistik merupakan kemampuan belajar dan berkomunikasi dengan bahasa, yakni keterampilan menggunakan bahasa yang sesuai, selaras, dan serasi dengan faktor-faktor situasi itu. Pemilihan kata, pembentukan frase, penyusunan kalimat dengan panjang pendeknya, penyusunan alinea dengan panjang pendeknya, atau dalam wacana tulis, dan segi-segi bahasa yang lain, semuanya perlu diterapkan menurut situasinya. Dengan memahami secara mendalam ruang lingkup linguistik, mahasiswa atau guru bahasa pun dapat memilih bahan atau materi pembelajaran dan penjenjangan pengajaran secara lebih sistematis. Sebagai contoh, bahasa Indonesia dianggap para linguis sebagai bahan kedua setelah bahasa ibu atau daerah. Contoh-contoh kalimat yang diajarkan bahan pelajaran siswa SD kelas 1 berstruktur sederhana, yakni hanya terdiri atas satu klausa dan dengan struktur yang sama diulang berkali-kali pada kalimat-kalimat yang berbeda pada satu teks. Berdasarkan paparan yang saya jelasi tadi, jelaslah bahwa linguistik menyediakan bahan atau alat melimpah untuk pengajaran bahasa. Tidaklah mungkin misalnya pengajaran bahasa Indonesia tanpa tahu apa yang diajarkan karena sebagian besar materi yang diajarkan adalah hasil pemikiran dari para linguis. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang dihasilkan dari kajian bahasa secara mendalam. Nama yang familiar dalam pembelajaran bahasa, misalnya Henry Guntur Tarigan, merupakan linguis. Mereka menyusun buku teks secara komprehensif dengan pemahaman linguis yang cukup. Dalam semua buku pengantar linguis, pengajaran bahasa merupakan bagian dari linguistik, lebih tepatnya tergabung dalam linguis terapan. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nada Indah dengan NIM 2011290035. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Peran linguistik terhadap guru bahasa. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa awal mula penelitian tentang hubungan antara ilmu bahasa dan pengajaran bahasa dapat dilacak balik ke abad 19. Sejak saat itu, setiap penelitian yang diajukan para sarjana acap kali menjadi bahan perdebatan. Hingga tahun 1960-an, tatkala keterkaitan keduanya ditinjau ulang, muncul dua sudut pandang. Pandang yang pertama mengatakan bahwa ilmu bahasa tidaklah sepenting seperti yang diperagakan setaka ini, yakni betul-betul dianggap penting. Beberapa ahli bahasa seperti Jason dan Lamendra mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai anggapan bahwa ilmu bahasa menjadi basis strategi pembelajaran. Pandangan yang kedua adalah adanya pengakuan terhadap sumbangan ilmu bahasa, tetapi dengan syarat bahwa pengajaran bahasa tidak terikat untuk senantiasa patuh pada satu teori. Teori linguistik yang berbeda bisa menawarkan perspektif yang berbeda pula mengenai bahasa dan bisa diperlakukan sebagai sumber yang serupa. Levinson mengatakan bahwa tak ada satupun aliran analisis bahasa yang memonopoli kebenaran deskripsi fenomena ujaran, entah itu aliran tata bahasa tradisional atau tata bahasa transformasional.
Masing-masing memiliki gayutan atau reference secara spesifik dengan situasi pengajaran bahasa. Dalam tulisan ini, terminologi mengajarkan bahasa dan teori pengajaran merujuk pada pengajaran bahasa kedua. Sejauh ini pula dapat dikatakan bahwa relasi antara ilmu bahasa dan pengajaran bahasa bersifat diadis. Ini bermakna pada sisi yang satu, sebagai teori linguistik dapat diterapkan pada pengajaran bahasa, yang bermakna pula bahwa ilmu bahasa memadu tuju. Perkembangan teori pengajaran bahasa, pada sisi yang lain, sebuah teori pengajaran menyiratkan jawaban atas pertanyaan mengenai hakikat bahasa. Pertanyaan tersebut mengitrapatkan teori pengajaran bahasa secara langsung dan linguistik teoritis. Kami akhiri.